Orang beriman pasti bahagia. Apa yang menjadikan dia bahagia? Teruskan dulu ke bawah tadi. Dia mendapatkan surga Firdaus. Apa amalan mendapatkan itu? Lihat satu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia salat dan salatnya dia berusaha untuk khusyuk. Lihat. Jangan kira Anda yang semua salat bisa masuk surga Firdaus. Karena kalau Anda ingin masuk surga Firdaus, syarat pertama dalam salatnya khusyuk. Salat nih. Khusyuk. Masya Allah. Nih. Awas, hati-hati. Hati-hati. Salat, insya Allah semua orang Islam wajib salat. Tapi apakah setiap yang salat itu khusyuk? Awas. Ada orang yang khusyuk, ada orang yang tidak khusyuk. Jadi kalau Anda, mohon maaf ya, Anda ini punya visi akhirat, akhiratnya ingin ke surga, sekarang kita mulai praktek. Saya ingin ke akhirat nanti masuk surga. Surganya, surga Firdaus. Saking inginnya saya ke surga Firdaus, bapak saya menamai saya dengan Firdaus. Bagaimana cara mewujudkannya? Saya mesti bersiap dengan maksimal, mesti hati-hati, mesti semangat. Karena waktunya telah dimulai, bunyinya telah muncul, dan disitulah kemudian saya mesti hadirkan rencana-rencana saya. Satu, apa amalannya? Salat. Lihat sini. Berarti dalam 24 jam sehari Allah berikan saya kesempatan hidup, saya mesti tunaikan salat ini. Bagaimana cara salatnya? Ternyata tidak semua orang salat bisa masuk ke surga Firdaus. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk dalam salatnya. Maka perhatikan baik-baik ya. Orang yang benar-benar punya visi, target dia masuk surga Firdaus, dia tidak akan sekedar salat. Dia akan mencari bagaimana caranya supaya saya bisa khusyuk dalam salat saya. Dia akan pelajari apa itu salat khusyuk. Bagaimana mendapatkan kehusyuan. Semua perangkat kehusyuan dia akan hadirkan dalam diri dia. Apa capaian utamanya? Ini. Di poin ini. Kalau ada orang calon penghuni surga Firdaus, itu saat di dunia aktivitasnya kelihatan. Dia nggak akan gadaikan salatnya dengan urusan dunianya. Kenapa? Tadi bandingannya kecil. Loh kok warisan yang cuma 1 juta saya ambil-ambil, nggak saya pakai, surga Firdaus mau saya tinggalkan. Apa bandingan 1 juta dengan surga Firdaus? Gak ada. Gaji cuma 1 juta, suruh jaga, 24 jam, nggak sholat lagi, ngapain? Nih ya, catat kalimat ini. Rizki Anda sudah diatur, Anda akan dapat. Tapi surga Anda belum teratur. Rizki Anda sudah ditentukan, sudah jelas. Yang belum jelas itu surga Anda. Rizki itu jelas Pak Bu. Demi Allah, setiap yang hidup sudah ada jelas. Ayatnya, hadisnya. Quran surah ke-51, ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditetapkan kadar rizki seseorang, Allah janjikan akan diberikan. Jadi ketika Anda hidup, rizki Anda akan dapat. Yang belum keluar aja dari perut ibundanya sudah mendapatkan rizkinya. Hadis Nabi Al-Arba'in nomor hadis yang keempat. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Thumma yakun mithla dhalika 'alaqa. Thumma yakun mithla dhalika mudghah. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya. Ya 40 hari pertama berbentuk nutfah, pancaran spermatozoa dengan ovum, menyatu jadi satu berproses. 40 hari kedua berbentuk alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, ya satu keratan, sudah mulai punya bentuknya. Tsumma yursalu ilaihil malak, datang malaikat diutus oleh Allah, yunfakhu fihi roh, meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu roh ditiupkan, wa yu'maru bi katsbi arba'in. Ditetapkan 4 hal. Diperintahkan oleh Allah malaikat untuk menetapkan 4 hal. Apa yang pertama? Bi katsbi rizqihi, ditetapkan rizkinya. Makanya begitu ada di perut ibundanya, rizkinya sudah mengalir. Ibu yang makan, sebagian masuk makanan ke dalam bayinya, janinnya, berproses di dalamnya. Jadi antum jangan khawatir, belum lahir aja udah dapat rizki. Apalagi sudah lahir, dapat antum. Silakan cek. Setiap orang yang hidup akan mendapatkan rizki, dan rizkinya akan sebanding dengan masa kehidupannya. Jadi begitu antum habis rizkinya, di situ antum meninggal. Kaidah mengatakan antum gak akan wafat sebelum rizkinya terpenuhi dengan sempurna. Gak akan dapat. Makanya kematian itu gaib, tidak diberitahu. Rizki pun sifatnya gaib. Karena bersanding dua-duanya. Sebab kalau diberitahu, antum gak akan semangat hidup. Ini antum nih. Siapa namanya? Iman. Tuh, udah beriman lagi. Rizki antum 100 miliar. Misal. Sampai malam ini sudah diambil 19 miliar, 999 juta, ya 999 ribu rupiah. Tinggal 1.000. Tinggal 1.000. Dia begitu 1.000 meninggal. Pertanyaan saya, Mas Iman, masih berani nggak nyentuh pop mie di situ tuh?
Itu 3.000 tuh pop itu. Begitu disedut nih, baru begini, lek meninggal. Saya yakin ya cuma memilih dia dalam aja zikir, astagfirullah, astagfirullah. Mas sahur nanti aja. Kenapa? Tinggal 1.000. Enak banget. Dulu ada film yang nyawanya tertulis tuh di sini tuh di tangannya itu. Sekian bisa ditransfer lagi. Ini nggak bisa, cuma gambaran dunia aja. Ya, saya nggak pernah nonton begitu, cuma pernah lihatnya sekilas. Tapi nggak bisa begitu, Mas. Makanya dirahasiakan. Di rezeki kita itu udah jelas. Oh, cuma di pinggiran pengkolan jalan, peluit nggak ada. Cepat tahan. Begitu belok, 2.000. Masya Allah. Makasih Pak. 5.000, bos. 10.000, oke Pak. Masya Allah. Cek tuh. Satu mobil Pak. Cuman diam aja. Ya antum pilih di sini aja. Oh, sampai sakit dibawa ke rumah sakit. Rizki datang di rumah sakit. Jelas. Rizki itu jelas. Yang belum jelas itu surga Anda. Kalau Anda tinggalkan warisan Firdaus untuk mengejar begitu, jadi kelihatan orang Firdaus itu kelihatan. Di begitu Allahu Akbar, sebelum adzan dia sudah tungguin di masjid. Ditungguin. Karena kalimat adzan itu kalimat panggilan. Panggilannya di situ ada kalimat Firdausnya kok. Silakan cek 23 tadi, Quran surah 23 ayat 1. Qad aflaha, asal kata aflaha dari kata falah, falahun. Baik, amalan pertama surga Firdaus itu salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Panggilan salat disebut adzan. Dalam adzan setelah hayya 'alas shalah, Anda bertanya, "Kenapa saya salat?" Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Orang yang mendapatkan falah disebut aflah. Falah dia dapat dipegang disebut aflah. Apa yang dia pegang? Firdaus. Makanya kalau orang ahli Firdaus begitu mendengar kalimat hayya 'alal falah dan dia baru tahu itu adzan, dia belum lihat waktu, maka dia akan katakan pada dirinya, Allah terlambat saya. Terlambat, padahal sholat aja belum. Tapi kalau nggak punya visi yang ini, susah. Hayya 'alal falah. Oh, belum la ilaha illallah. Masih pahala. Jauh. Tuh. Sudah. Susah. Takut, meninggal aja. Cuma jadi catatan di tulisannya. Ingin masuk surga Firdaus. Pulang ke rumah, baiti jannati. Rumahku surgaku. Ayo, rumahnya masuk surga, dianya enggak. Ayo cek. Terus lizakati sa'idun, anilawi mu'ridun, dan seterusnya. Turunkan jadi satu kehidupan.